Cuit, cuit. Burung mulai berkicauan di pagi hari yang cerah ini. Mengawali hari pertama dalam kehidupan kuliah Rizky yang tak lagi biasa-biasa saja itu. Kebiasaannya selama hidup di rumah membuat Rizky segera membereskan kamar ini. Entah itu barang miliknya sendiri, ataupun milik Alia. Setelah itu, Rizky meraih sapu dan mulai membersihkan lantai kamar ini sebelum mandi. Tapi sebelum itu, ia melirik ke arah sosok Alia yang masih tertidur pulas di ranjang dengan kaos tipis yang terangkat sedikit ke atas. Memperlihatkan sebagian dari perutnya itu dengan kulit putih mulusnya. "Oh, apa yang kau lihat, Rizky? Ingat, ada Nabila di luar sana menunggu kesuksesanmu," pikir Rizky dalam hatinya. Menampar wajahnya sendiri dengan cukup keras. Bahkan setelah Rizky selesai mandi, sosok Alia masih tertidur pulas di ranjangnya. Kini sedikit berubah posisi dengan wajah yang terbenam di bantalnya. Enggak berangkatkah?" tanya Rizky dengan suara yang agak keras. Meski begitu, Alia masih tetap saja tertidur pulas. Rizky kemudian mengalihkan pandangannya ke arah meja Alia, di mana sebuah komputer yang terlihat cukup mahal itu terpasang di sana. Dengan layar monitor yang masih menyala. Apakah semalam dia begadang? Ya, kalau ada yang penting pasti akan memasang alarm kan? Mungkin saja mahasiswa tahun kedua masuk di tanggal yang berbeda. Gumam Rizky sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat ke kampus dengan jalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Rizky berusaha untuk mulai mengenali lingkungan sekitarnya. "Sarapan dulu, Mas. Sayur murah, 3 ribuan," ucap seorang ibu-ibu tua yang berjualan lontong sayur itu. Meskipun lapar, Rizky tetap menahan perutnya. Satu, karena kondisi keuangannya cukup mepet. Kemudian yang kedua, karena Rizky tahu nanti di kampus akan ada acara yang tentunya akan dibagikan makanan. "Saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil melalui saringan yang sangat ketat untuk bisa masuk di universitas ini. Tepuk tangan untuk kita semua," ucap dekan dari fakultas ini. Pruk, pruk, pruk. Semua mahasiswa baru itu pun mulai bertepuk tangan. Termasuk Rizky yang masih terus menahan laparnya. Dan benar seperti dugaannya, segera setelah acara ini selesai di jam 12 siang, beberapa panitia nampak mulai membagikan kardus berisi makan siang. "Silakan dimakan dan istirahat. Nanti acara dilanjut jam 1 ya," ucap seorang panitia yang nampaknya berasal dari kalangan mahasiswa tahun kedua dan ketiga itu. "Terima kasih," balas Rizky setelah menerima kotak makan itu. Di saat semuanya segera berjalan pergi ke tempat lain untuk makan, Rizky masih duduk dengan santai di dalam ruang auditorium yang sejuk karena banyaknya AC besar ini. Menikmati makanannya dalam ketenangan. Hingga, "Oi, nggak makan? Ayo ke kantin," ucap seorang pemuda dengan rambut hitam kecoklatan yang pendek itu. Balas Rizky kebingungan. Melihat entah siapa orang itu tiba-tiba mengajaknya pergi. Bukan berarti Rizky antisosial atau semacamnya. Namun mengingat kondisi keuangannya yang sangat kritis ini, Rizky harus menghindari kantin demi keberlangsungan hidupnya. Maaf. Dompetku ketinggalan," balas Rizky dengan senyuman yang ramah. "Santai aja. Gua traktir. Yuk," ucap pemuda itu yang terus berusaha mengajak Rizky. Tapi, "Ayolah. Nggak mau kenalan sama seangkatan kita," lanjut pemuda itu. Merasa tak lagi bisa menolak, Rizky akhirnya menutup kembali kardusnya, lalu membawanya dengan erat. "Okelah, ngomong-ngomong, Dimas, lo Rizky kan? Haha, gue udah tahu. Ayolah." Meskipun memiliki cukup banyak pertanyaan, Rizky akhirnya memutuskan untuk diam saja dan mengikuti langkah kakinya. Keduanya kemudian berjalan ke arah kantin yang sudah terlalu penuh. Kemudian ke gazebo yang rindang, namun juga terlalu penuh. Lalu ke area gedung sekitar, yang juga sudah penuh sesak. Pada akhirnya, keduanya baru bisa duduk di area pinggiran parkiran. Sorry. Gua nggak nyangka bakal selama ini. Mendingan di auditorium aja tadi," ujar Dimas yang terengah-engah karena kelelahan dan cuaca yang panas di luar gedung ini. "Nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, aku makan dulu ya. Lapar," balas Rizky yang terlihat sama sekali tak kelelahan itu.
Emang ya? Atlet basket nasional staminanya beda jauh. Ujar Dimas sambil menyenggol sedikit badan Rizky. Udah lama enggak main juga. Oh, jadi tahu aku dari situ. Balas Rizky sambil menuangkan kuah dan bumbu rendang di dalam kardus makanan itu. Jelas. Fans nomor 1. Keduanya kemudian saling berbicara satu sama lain, membahas berbagai hal mulai dari hobi mereka hingga alasan untuk masuk ke jurusan ilmu komputer ini. Hingga tanpa terasa, jam telah menunjuk di angka ke-12,39. Menandakan bahwa waktu istirahat merek hampir habis. Di satu sisi, Rizky telah sejak lama menghabiskan makanannya. Namun di sisi lain, Dimas yang terus berbicara selama ini membuat makanannya masih tersisa banyak. Sorry, gua lama. Ucap Dimas yang segera mempercepat makannya. Santai aja. Kutungguin. Lu ngekos di mana? Boleh mampir enggak? Kos gua jauh. Ini juga tadi naik bus, belum bawa motor. Ucap Dimas. Kuguh. Mendengar kalimat itu, Rizky seketika tersedak dan batuk keras. Oi, minum. Ucap Dimas menyodorkan botol minumannya kepada Rizky. Di mana Rizky langsung meminumnya tanpa ragu. Wah, makasih. Balas Rizky singkat setelah menenangkan batuk kerasnya. Gua yang makan. Kenapa lu yang batuk? Terus gimana? Bisa enggak gua mampir ke kos lu? Tanya Dimas sekali lagi. Rizky ingin berteriak dengan keras tidak kepada Dimas saat ini. Tapi menolaknya mentah-mentah seperti itu terasa terlalu buruk baginya. Namun di sisi lain, jika Rizky menerimanya, entah akan seperti apa kehidupan kampusnya di masa depan nanti. Rizky pasti akan dicap sebagai anak nakal karena tinggal sekamar dengan perempuan. Apalagi jika mengetahui perempuan yang sekamar dengannya secantik itu akan menimbulkan lebih banyak lagi masalah di masa depan. Dengan cepat, Rizky pun memikirkan alasan terbaik saat ini. Dan alasan itu, 2 jam jalan kaki. Mau? Jauh dari halte bus soalnya. Balas Rizky dengan senyuman lebar di wajahnya. Hah? 2 jam? Ogah lah. Next time aja kalau gua udah bawa motor. Amit-amit dah jalan 2 jam hahaha. Balas Dimas sambil tertawa keras. Setelah selesai, keduanya kembali melanjutkan acara kenal kampus ini. Dan kali ini, keduanya duduk bersebelahan karena sudah mulai akrab. Sore harinya, aku pulang. Di dalam? Tanya Rizky mengetuk pintu. Klek. Tak lama kemudian, pintu itu pun terbuka. Namun bukannya memperoleh sambutan yang biasa-biasa saja. Alia segera menarik tangan Rizky secepat kilat dan membawanya masuk ke dalam. Braak. Hei, ngapain sih? Tanya Rizky kebingungan Karen sampai terjatuh di lantai. Ses, please, sebelumnya mohon maaf banget. Tapi please banget. Pacar gue mau dateng bentar lagi. Lu keluar dulu bentar ya. Ya, mana nomor handphone lu? Gua chat nanti kalau udah. Dok. Al, bukain dong panas nih di luar. Deh. Seketika, jantung Rizky dan Alia berhenti berdetak untuk sesaat. Menyadari bahwa sosok pacar Alia sudah tiba tepat di depan kamar kos mereka. Lu, ngumpet sini bentar. Please ya. Nanti gua traktir oke? Bisik Alia kepada Rizky, yang segera menyeret pemuda itu ke dalam lemari kayu besar di samping ranjangnya. Balas Rizky panik. Tapi mau bagaimana lagi? Ia juga tak ingin terkena masalah karena berada di kamar yang sama dengan pacar orang lain. Alia secepat mungkin menyembunyikan Rizky di dalam lemari itu. Menutupinya dengan banyak pakaian yang digantungkan di lemari. Lalu menutupnya sebelum membalas Reno di luar. Al, lu di dalam enggak sih? Tanya Reno sekali lagi. Iya, bentar. Lagi cuci muka. Balas Alia panik. Setelah beberapa saat, Rizky dapat melihat dari celah tipis di lemari itu. Sosok seorang pria yang memiliki kulit sawo matang. Pria itu nampak memiliki badan yang cukup terlatih, dengan rambut yang dicat dengan warna pirang sebagian. Singkatnya, penampilannya menyerupai seorang berandalan. Lama amat, si adek udah gak tahan nih.
Ucap Reno sambil meremas pantat Alia yang masih mengunci pintu kamarnya itu. Ah, bentar dong. Kesabaran amat. Balas Alia sambil tertawa. Namun pandangannya untuk sesaat tertuju ke arah lemari di mana Rizky bersembunyi di dalamnya. Kenapa aku malah ada di situasi kayak gini? Keluh Rizky dalam hatinya. Terjebak dalam situasi yang rumit ini.